Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini yaitu fikih ibadah kelas 4 bersama Ustaz Asep ya. Pelajaran hari ini untuk fikih ibadah kita akan membahas tentang saum Ramadan yang di kelas 4 ya. Sebagaimana sebelumnya Ustaz sudah membahas tentang macam-macam saum. Baik, kita akan membahas tentang saum atau puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini anak-anakku sekalian, ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, pengertiannya bagaimana? Dalam bahasa Arab, puasa disebut dengan siam atau saum. Puasa secara bahasa berarti menahan diri dari suatu hal. Adapun pengertian puasa secara istilah adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, syarat wajib puasa. Pertama, yaitu Islam. Yang kedua adalah dewasa. Yang ketiga yaitu berakal sehat atau tidak gila. Nah, yang keempat adalah suci dari haid dan juga nifas. Yang kelima yaitu mampu berpuasa, yaitu yang keenam. Berikutnya adalah tidak dalam perjalanan jauh, itu syarat wajib puasa. Nah, untuk berikutnya ini adalah syarat sah puasa. Yang pertama, dia Islam, sama ya, hampir sama dengan yang tadi. Yang kedua, dia tamyiz atau dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, bukan hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, itu syarat sahnya ada 4 ya. Nah, sekarang kita akan bahas rukun puasa. Apa saja rukun puasa itu? Yang pertama, niat, yaitu berniat melakukan puasa dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam hari atau sebelum terbit fajar. Nah, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan juga minum. Iya, ini hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, gitu ya. Nah, yang kedua, muntah dengan disengaja. Dan yang ketiga adalah hilang akal, contohnya seperti mabuk, pingsan, atau gila. Ini hal-hal yang membatalkan puasa ya. Yang keempat, haid dan nifas. Ini bisa membatalkan puasa juga. Dan yang terakhir, yang kelima adalah murtad ya. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian apa saja hal-hal yang makruh untuk berpuasa? Nih, hal-hal yang makruh untuk berpuasa ya, nanti ketika antum berpuasa ini harus dijaga. Pertama, berkumur-kumur berlebihan saat puasa, apalagi sampai tertelan ya minumannya. Saat berkumur-kumur gitu, airnya tuh sampai tertelan. Nah, kedua, mencicipi makanan dengan lidah.
biasanya Umi ya yang suka masak gitu. Nah, yang ketiga adalah berkata kotor. Nah, ini juga jangan dilakukan ya saat kita berpuasa. Nah, yang keempat, suntik atau bekam. Itu hal-hal yang dimakruhkan saat berpuasa. Nah, hal-hal yang disunahkan pada waktu berpuasa. Nih, ini yang disunahkan pada waktu berpuasa. Jadi kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Pertama, makan sahur. Ya, jadi ketika berpuasa tuh harus makan sahur terlebih dahulu. Nah, yang kedua, mengakhiri makan sahur kurang lebih 15 menit sebelum waktu subuh. Jadi jangan terlalu malam ya, jam 1 atau jam 3 kita sudah sahur. Nah, sebaiknya mengakhirkan makan sahur kurang lebih 15 menit sebelum waktu subuh. Nah, yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Ya, ketika Allahu Akbar, segera antum kemudian makan makanan untuk menyegerakan berbuka puasa atau minum terlebih dahulu. Nah, yang keempat, berbuka dengan buah kurma berjumlah ganjil. Ini juga hal yang disunahkan. Kemudian yang kelima, memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, karena pahala di bulan puasa itu dilipat gandakan. Nah, yang keenam adalah berdoa sewaktu berbuka puasa. Nah, demikian ya materi dari Ustadz. Silahkan disimak baik-baik nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.